Selamat datang di channel saya. Nama saya Tony Prasto, dan pada video kali ini saya akan memperkenalkan Dynamics. Ya. Nah, saya akan share screen saya dulu. Saya set ini untuk nanti saya share-nya. Baik, ini sudah hampir selesai. Saya share screen. Nah, inilah screen-nya. Ya. Jadi kita akan bicara mengenai Introduction to Dynamics. Kita maju sekarang. Nah, ini. Nah, di sini diperlihatkan mengenai persamaan yang menyusun Dynamics. Ya. Nah, hukum Newton kedua, F sama dengan M kalikan A. Kinematika adalah bagian dari Dynamics yang memfokuskan diri pada gerak, yaitu akselerasi, kecepatan, dan posisi. Kinetika adalah ilmu yang mempelajari hubungan, maka di situ dari tanda sama dengan ini, antara gaya dan kinematika atau gerak yang diakibatkannya. Sehingga gabungan kesemua ini membentuk Dynamics. Ini perkenalan formalnya. Jadi kinematics adalah ilmu yang mempelajari gerak tanpa memperhatikan massa dan tanpa memperhatikan gaya. Ada 3 faktor yang penting kalau kita belajar kinematik, yaitu posisi, kecepatan, dan akselerasi. Dan ketiganya dihubungkan oleh persamaan matematika turunan atau derivatif terhadap waktu. Nah, kalau ada derivatif tentunya ada limit dan tentunya ada integral yang menghubungkan posisi, kecepatan, dan akselerasi kalau kita melakukan operasinya terhadap waktu. Bagian kedua adalah kinetics. Ini yang mempelajari hubungan antara gerak dan gaya. Ini saya salah ya, harusnya gaya. Jadi antara gerak dengan gayanya. Alat yang dipakai hukum Newton kedua, F sama dengan M kalikan A. Yang menarik adalah kalau kedua sisi tanda sama dengan ini kita integrasikan terhadap posisi, terhadap jarak, jadi kita integral FDS, maka kita akan mendapatkan persamaan energi. Yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita integrasikannya terhadap waktu, integral FDT, maka kita akan mendapatkan persamaan momentum. Jadi di sini kita melihat hukum Newton kedua bisa atau menjadi dasar dari hukum-hukum yang energi dan hukum-hukum yang momentum dan konservasinya. Ya. Kita mempelajari Dynamics ini dalam konteks menamatkan studi S1 teknik mesin. Sehingga sekarang kita tentunya ingin mendudukkan Dynamics ini untuk melayani siapa, dia membutuhkan apa. Nah, Dynamics ini diajarkan kepada Anda supaya Anda nanti bisa melakukan perencanaan komponen-komponen mesin yang standar, nanti pada akhirnya akan Anda pakai untuk mechanical design. Ya. Selain Dynamics, untuk mencapai ke sini Anda juga butuh mechanics of materials. Namanya mekanika kekuatan bahan. Nah, Dynamics sendiri itu juga meminta Anda punya kompetensi yang cukup. Apa? Statika, satu lagi kalkulus, terutama kalkulus vektor, dengan fungsi-fungsi yang ada hubungannya dengan limit, turunan, dan integral. Waktu Anda belajar statik dulu, tentunya Anda diminta untuk
tahu mengenai pelajaran fisika, terutama bagian mekanika. Ini contohnya, itu tadi hukum Newton kedua, dynamics dipakai untuk apa? Ya tentunya untuk menganalisa dan merancang alat-alat mechanical, alat-alat yang ada gaya dan geraknya. Ada gayanya, ada geraknya, dan otomatis ada energi, ada transfer energi, ada tumbukan sebagai bagian dari momentum, dan lain sebagainya. Kata kuncinya mechanical. Persamaan kuncinya hukum Newton kedua. Contohnya apa? Material handling. Baik, ini ada dua contoh yang saya kasih, baik gerakan untuk mobilitas horizontal maupun mobilitas vertikal. Apalagi, nggak usah jauh-jauh, ini ternakan ayam, atau bukan peternakan, tempat pemotongan ayam. Nah, dengan kita sekarang di dunia jumlah penduduknya sekian banyak, menyediakan makan dengan unggas, kita membutuhkan kecepatan pemrosesan yang tinggi, dan tentunya ada kata-kata mekanisasi pemotongan gas. Nah, ini di sini Anda bisa bayangkan pasti ada alat yang bergerak. Yang di sini contoh lagi, power plant. Anda butuh listrik ya, masyarakat modern. Nah, pembangkit tenaga listrik itu ada salah satunya adalah dari tenaga dari batu bara. Bahasa Inggrisnya coal fired power plant. Nah, di situ banyak alat-alat yang bergerak. Di situ banyak alat-alat yang berurusan dengan perpindahan energi. Maka di situ banyak sekali mechanical devices. Ini sebelah kiri. Jadi perusahaan farmasi kelihatannya nggak ada hubungannya sama kita, tapi di situ ada pompa, di situ ada kompresor, di situ ada konveyor, semuanya bergerak. Alat rumah sakit yang paling sederhana aja, yang paling sederhana alat rumah sakit itu ini, kalau ini istilahnya forceps ya. Nah, seperti penjepit gitu. Nah, forceps itu alat yang bekerja berdasarkan gaya dan gerak. Sehingga menjadi salah satu contoh dari mechanical devices. Kalau yang bawah, ya ini agak modern lah ya, robotik saya nggak, pasti Anda semua, oh ya memang itu, ultimate-nya ada di sini. Sekarang, dalam melakukan analisa menggunakan hukum Newton kedua, kita berurusan dengan vektor. Vektor ini punya arah dan punya besar. Vektor ini dioperasikan dengan sebuah operator-operator tertentu, misalnya penambahan vektor, apalagi dot product, apalagi cross product. Nah, kesemuanya itu menuntut pengolahan kuantitatif. Dan kalau pengolahan kuantitatif, kita harus punya kesamaan atau keseragaman satuan yang digunakan. Sebagai contoh, vektor kecepatan. Kecepatan itu ada arah, ada besar. Paling gampang, besarnya 50 km per jam, arahnya ke timur. Seperti itu misalnya. Nah, pada saat kita mengoperasikan ini, kita akan butuh kesamaan satuan sehingga bisa mendapatkan hasil yang benar. Satuannya ada dua yang dikenal di dunia. Ini SI unit, ya. Ini asalnya dari benua Eropa, dan satu lagi adalah British atau US units. Ini asalnya dari luar benua Eropa. Ya. Nah, keduanya memberikan satuan pada kuantitas yang sama. Apa? Ini di sini. Kuantitasnya ada massa, panjang, waktu, dan gaya. Nah, tiap kuantitas ini punya simbolnya sendiri, terbebas dari sistem satuan. Ini adalah simbol dimensi dari kuantitas, ya, dari besaran. M untuk massa, L untuk panjang, T untuk waktu, dan F untuk gaya. Nah, lalu kemudian setiap kuantitas ini membutuhkan satuan supaya bisa dihitung, tambah, kurang, dan lain sebagainya. Kita di sini membutuhkan nama satuannya. Ini dikasih contoh DSI, ya, kilogram untuk dipakai di pengukuran
kuantitas massa, meter untuk panjang, second untuk waktu, dan newton untuk gaya. Masing-masing satuan ini ada singkatannya supaya mudah penulisannya dan singkat penulisannya. Sama dengan SI unit, US atau British unit ini juga punya satuan beserta simbol satuan itu masing-masing. Nah, yang ingin saya perkenalkan pada Anda tentunya adalah yang ini, yang paling atas. Ya, satuannya namanya slat, ya. Lalu kemudian untuk menyatakan satuan massa. Itu yang membentuk sistem satuan SI dan British. Nah, lalu kemudian karena kita punya hukum Newton kedua, maka keempat satuan ini pasti terhubung dengan satu persamaan, yaitu persamaan hukum Newton kedua. Nah, sehingga kemudian dikenal base unit atau sistem satuan yang dasar atau sistem satuan primer dan derived atau secondary unit. Membaginya gimana? Saya ambil aja langsung dari yang SI. Ini yang SI nih, pakai hukum Newton kedua. F sama dengan M kali A. Mana sistem satuan base-nya? Mana sistem satuan dasarnya? Semua satuan yang berada di sebelah kanan tanda sama dengan massa dan akselerasi. Akselerasi itu panjang dan waktu. Maka massa, panjang, dan waktu membentuk satuan primary atau satuan dasar dari sistem SI. Nah, yang di sebelah kiri tanda sama dengan ini dinamakan satuan sekunder, ya. Nih, jadi inilah asal mula base unit sama secondary unit. Nah, sehingga di sini kesamaannya ditulis di bawahnya. Ya. Kalau hukum Newton, 1 Newton sama dengan 1 kilogram kalikan 1 meter per detik kuadrat, sehingga kesamaan unitnya atau homogenitas satuannya adalah seperti yang dilihat di sini paling bawah. Bahwa Newton itu sama dengan kilogram kali meter per detik kuadrat. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang ini kalau kita lihat base unitnya agak lain. Bukan agak lain. Nah, lalu kemudian asalnya dari mana? Karena persamaan yang digunakan adalah hukum Newton kedua, cuma cara nulisnya dirubah sama dia. Ya. M sama dengan F per A, yang secara fisik matematik sama dengan F sama dengan M kali A, ya. Nah, karena kita sudah pakai letak dari satuan sebagai penentu label dia base atau dia derive atau secondary, maka di sini kita tahu bahwa massa ini pasti secondary unit. Dan sisanya gaya, akselerasi yaitu massa dan waktu dan panjang sebagai satuan dasar atau base unit, ya. Nah, ini unitnya. Nah, kalau dimension di sini hanya saya perlihatkan mengenai dimensional symbol, ya. Jadi F untuk gaya, M untuk massa, L untuk panjang, dan T untuk waktu. Demikian juga notasi dimensi simbol yang sama kita pakai untuk sistem satuan US atau British. Sehingga di sini kita mendapatkan slug itu dibentuk oleh pound, gaya, second, waktu, dan feet atau foot, panjang. Selesai mengenai dimensi, unit, dan simbol ini. Yang baru mungkin di sini adalah satuan massa untuk sistem US atau sistem British, yaitu slug, ya. Tolong diingat baik-baik. Nah, kemudian kita masuk ke satu fenomena yang paling banyak dipakai, yaitu gaya tarik gravitasi atau akselerasi. Iya, gaya tarik gravitasi. Nah, di sini ada gambarnya. Benda itu di sekitar bumi akan mengalami gaya tarik menarik karena massa bumi. Jadi ada pesawat, ada bumi. Nah, sengaja bumi saya gambar kayak gini karena memang bentuknya bumi seperti ini, ya, bulat, ya. Kita maju. Inilah hukum yang kita pakai untuk menghitung
Kalau ada dua buah massa, berapa gaya tarik-menarik yang terjadi di antara kedua massa tersebut. Anda tentunya sudah akrab dengan ini, ya. Konstantanya G adalah sebesar seperti yang terlihat di sini, lengkap dengan satuan SI. Nah, yang sekarang ini kita pakai di mana salah satu massa adalah bumi. Nah, ini, jadi kita sekarang massa yang satu itu bumi, massa yang satu itu pesawat terbang, ya. Yang sedang terbang artinya dia berada pada ketinggian tertentu. Nah, pada saat kita menggunakan rumus hukum Newton untuk gravitasi, kita harus memberitahukan berapa jarak pesawat dari pusat bumi. Nah, karena bumi bentuknya seperti ini dan pesawat itu terbang, maka jaraknya akan tergantung dari nomor satu. Berapa radius bumi yang cocok untuk pesawat tersebut sesuai dengan letaknya tentunya. Dan letak pada permukaan bumi dinyatakan oleh lintang dan bujur. Pada lintang berapa derajat dan bujur berapa derajat pesawat tersebut berada. Nah, itu akan menentukan radius yang dibuka segini. Lalu pesawat itu terbang, berapa ketinggian pesawat di atas permukaan laut. Nah, kedua atau superposisi dari kedua jarak ini, radius bumi dan ketinggian pesawat, akan menentukan berapakah gaya tarik-menarik atau gaya berat yang dialami oleh pesawat tersebut. Di dalam kenyataannya, kita tanya, ini bumi ini bervariasi radiusnya sedemikian banyak, seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil yang saya butuhkan, ketelitian hasil yang saya butuhkan. Untuk sebagian persoalan engineering, terutama yang di darat, ya, bukan yang jauh di atas permukaan laut, di langit, kita bisa bilang bentuk bumi bisa disederhanakan. Nah, kalau kita lihat bentuk bumi yang paling dekat dengan ini kayak apa? Ya, bentuk buminya seperti elipsoid di sini. Jadi penyederhanaan dari bentuk bumi yang sebenarnya ke bentuk bumi yang elipsoid. Nah, elipsoid ini jadi lebih sederhana, sehingga radius bumi hanya tergantung pada lintang. Ya, tidak lagi tergantung pada bujur, karena sudah disederhanakan. Dan tentunya tergantung dari ketinggian benda dari permukaan laut. Nah, kemudian sekarang kita lihat, oke deh kalau kayak gitu, saya ingin lihat variasi gravitasi pada permukaan laut, jadi hanya sampai dengan 0. Untuk berbagai tempat pada lintang-lintang di bumi sesuai dengan model bentuk elipsoid ini. Ya, lintangnya mulai dari 0 di khatulistiwa sampai lintang 90 derajat di kutub. Nah, karena jarinya beda-beda, tentunya gravitasi yang terjadi berbeda-beda, mulai dari 9,7 sampai 9,835, mungkin ya. Nih, nah jadi tergantung bendanya ada di mana, gravitasinya juga harus disesuaikan. Nah, di sebelah kiri adalah sumbu yang menggunakan satuan SI, meter per detik kuadrat. Sumbu kanan ini menggunakan satuan British atau US, ya, yaitu foot per second square, ya, kaki per detik kuadrat. Ini saudara-saudara kelihatan. Lalu kita juga tanya, ini berapa persen ini kehilangan akurasi kalau saya memodelkan bumi tidak seperti ini. Ternyata untuk banyak persoalan dia bilang ini bisa disederhanakan lebih jauh dari elipsoid menjadi bola. Jadi ada udah sederhana disederhanain lagi. Nah, kalau udah bola, radiusnya tidak lagi tergantung pada lintang, tapi radiusnya seragam, ya. Sehingga dimanapun di bumi pada permukaan laut, gravitasinya bisa dihitung dengan menggunakan hukum Newton untuk gravitasi. Dan kalau kita hitung, hasilnya seperti terlihat di slide ini. Ya. Di sini sengaja saya tampilkan 3 satuan karena ketiganya banyak dipakai di buku teks. Satuan SI,
satuan British, satu US dengan panjangnya pakai foot, kaki, dan satu lagi sama masih satuan British atau US, tapi satuan panjangnya pakai inci, ya. Nih. Sehingga di sini kita mulai mengerti, oh ya, saya harus menyatakan penyederhanaan apa yang saya pakai dalam memecahkan masalah saya. Misalnya contoh, saya menyederhanakan masalah dengan mengasumsikan bumi itu bulat sehingga radiusnya konstan, sehingga gravitasinya sekian. Orang mengerti. Kalau kelak nanti diaplikasikan ternyata ada ini hitungannya enggak teliti nih, kita tahu karena tadi sebabnya adalah ada asumsi penyederhanaan buminya bulat, padahal bumi bentuknya seperti jeruk yang sudah mengkerut-mengkerut, ya. Nah, tadi kita bicara bahwa hukum Newton kedua merupakan persamaan utama dari dinamika. Betul. Dan ada hukum Newton ke-1, kasus khusus di mana akselerasinya sama dengan 0. Dan satu lagi ada hukum Newton ketiga. Dua benda yang bersentuhan akan mengalami gaya aksi-reaksi. Mari kita melihat yang pertama dulu dan yang kedua. Nah, ini adalah mungkin contoh yang bisa saya tampilkan untuk hukum Newton pertama. Jadi ada bola bowling yang dilemparkan, dan kemudian ada lintasan bola bowling atau landasan. Nah, kontak antara bola bowling dengan landasannya itu kontak dua buah benda yang tegar dan licin, sehingga pada titik kontaknya tidak ada gaya yang bekerja. Nah, karena tidak ada gaya yang bekerja, maka tidak ada gaya yang mempengaruhi gerak awal dari gerakan bola bowling, sehingga bisa dianggap resultan F-nya sama dengan 0. Nah, seperti Anda lihat di sini, gerakan bola itu terdiri ada dua. Satu translasi dari pemain bowling sampai ke pinnya bowling, satu lagi gerak rotasi. Selama bertranslasi, bolanya itu berputar-putar. Ya? Jadi ini adalah contoh yang paling bisa saya pakai untuk memperlihatkan fenomena gerakan yang didikte oleh hukum Newton pertama, di mana resultan gaya sama dengan 0. Untuk contoh lain, ini ya ada hukum Newton yang pertama pada saat bolanya diem, dan ada hukum Newton yang kedua kalau bolanya bergerak seperti terlihat di sini. Saya sengaja memperlihatkan dua buah kasus bolanya bergerak karena saya ingin menekankan sekali lagi bahwa akselerasi adalah vektor. Selain arah, selain besaran, magnitude, dia juga mempunyai arah. Pastikan Anda sadar betul apa yang Anda kerjakan, supaya Anda tahu bahwa persamaan ini sebetulnya adalah persamaan vektor, ya, bukan persamaan skalar. Sementara yang lalu-lalu pada saat Anda di sekolah menengah, seringkali ini adalah persamaan skalar, ya. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, kita bicara mengenai persamaan vektor. Yang paling penting adalah juga hukum Newton ketiga, bukan malah, tapi ini yang sebetulnya paling penting. Inilah sumber kegagalan atau sumber kesulitan untuk memecahkan masalah dynamics yang sedang dihadapi. Kenapa? Gagal mengidentifikasi adanya titik kontak, ya, sehingga beberapa gaya luput dimasukkan ke dalam persamaan sehingga semuanya salah. Alat ini sebetulnya, alat untuk menangani hukum Newton ketiga ini sudah Anda pelajari di statika, yaitu diagram benda bebas. Makanya tadi di jalur mata kuliah saya perlihatkan bahwa dynamics menuntut Anda untuk mahir di statics, terutama diagram benda bebas, dan satu lagi sebetulnya adalah sistem gaya. Nah, di sini digambarkan ada tiga benda, ya, orang, bumi, mesin pemotong rumput.
Dan tentunya ada kontak antara satu dengan yang lain, kecuali bumi dengan mesin potong rumput sengaja nggak diperlihatkan di sini. Kayak yang biru itu, nih, antara Mi orangnya dengan G ground, ya. Nah, sementara kalau yang merah antara M mowing machine, yaitu si mesin potong rumput, dengan Mi. Ya. Dan tentunya di sini Anda akan mendebat, Pak, itu salah itu. Kalau hukum Newton ketiga itu gaya yang aksi reaksi itu harus segaris kok. Betul, memang harus segaris. Di sini hanya mengilustrasikan bahwa Anda wajib mencatat semua gaya aksi reaksi yang terjadi supaya perhitungan Anda benar. Ini kasus lain sengaja saya taruh di sini. Karena apa? Karena pada saat kita bicara hukum aksi reaksi, tidak dibatasi bahwa harus antara benda padat dan benda padat. Gambar ini memperlihatkan sentuhan perenang benda padat dan air benda cair. Nah, ada kontak antara kaki dan tangan perenang ke air, dan kontak itulah yang tempat bekerjanya gaya aksi reaksi antara perenang dan air, sehingga perenang bisa berenang ke depan. Ya. Kalau dikasih soal, Anda harus pakai metode yang sudah diuji, ya, makanya metode yang paling sudah baku supaya mudah untuk Anda. Pada dasarnya terdiri dari dua langkah besar. Satu adalah memformulasikan masalahnya apa. Yang kedua baru membuat solusinya. Seringkali kesalahan itu terjadi di langkah nomor satu ini. Ya. Jadi langkah satu udah salah. Jadi data yang dikasih apa, terus dianggapnya apa. Misalnya contoh, data yang dikasih bilang bendanya bergerak dengan rotasi, tapi gagal paham sehingga dianggapnya bendanya bergerak translasi. Soalnya diberikan bahwa ada sebuah pesawat terbang ke atas sehingga elevasinya berubah-ubah dan otomatis menuntut sebuah gravitasi yang berubah-ubah, tapi dianggapnya gravitasinya konstan. Jadi formulasi problem itu penting. Ya. Nah, yang penting terutama adalah asumsi dan pendekatan. Ya. Anda harus menyatakan itu. Nah, setelah problemnya diformulasikan, barulah kita masuk ke solusinya. Solusinya sebetulnya ada 7 langkah, tapi kita bagi 2. 3 langkah yang pertama ini penting, terutama langkah yang nomor 1 dan 2. Ini tadi yang saya katakan diagram benda bebas. Jadi langkah pertama pekerjaan dynamics adalah menggambar diagram, termasuk sistem koordinatnya yang digunakan. Nah, ini sering sekali tidak digambar. Jadi ingat ya, kalau Anda ketemu soal dan Anda nggak bisa, yang pertama Anda ingat adalah saya harus menggambar diagram, saya harus menggambar sistem koordinat. Itu yang harus Anda ingat. Nah, setelah semua gambar lengkap, baru di sini. Ini persamaan yang dipakai apa? Hukum Newton kedua, hukum Newton pertama, atau energi, atau momentum, ya, itu Anda harus sebutkan. Baru setelah persamaannya ditentukan, gambarnya lengkap, keduanya dipakai untuk melakukan perhitungan. Jadi Anda mulai menghitung. Nah, waktu menghitung itu Anda harus menentukan berapa angka berarti yang harus Anda gunakan. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang data yang diberikan bilang bahwa kita cuma punya 2 angka berarti, sehingga Anda juga tahu, oke, kalau gitu perhitungan saya hanya masuk 2 angka berarti. Itu. Kalau saya pakai 10 angka berarti itu sebetulnya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang pertama. Terus kedua, bahwa satuan harus dipastikan sama. Terutama kalau sudah sistem satuannya British atau US. Ada satuannya foot, ada satuannya inch. Ini sering sekali udah keburu-buru, nggak ada penyeragaman satuan. Ya. Nah, inilah yang harus Anda perhatikan.
Lalu setelah hasilnya didapatkan, itu Anda harus bisa menimbang. Ini sebetulnya besarannya benar nggak sih? Ini besaran itu gimana? Ini kok data, tapi kok besarnya data, di situ ada orang, tapi kok gayanya kok jutaan Newton. Dan nggak mungkin orang itu bisa nahan jutaan Newton, misalnya seperti itu. Ya. Jadi ada hal-hal yang harus Anda evaluasi, ya, dan sifatnya adalah engineering judgment. Jadi penimbangan secara rekayasa, dan itu nggak ada lain, nggak ada bukan, jalannya ya harus latihan. Dan setelah itu baru Anda menarik kesimpulan dari jawaban yang sudah Anda peroleh. Dalam mengerjakan solusi, Anda biasanya punya dua jenis informasi atau variabel. Yang satu Anda tahu angkanya, jadi sifatnya Anda sudah tahu numeriknya. Yang satu lagi Anda nggak tahu nama simbolik. Ya. Nah, pada saat Anda mengerjakan solusi, jalan yang atau solusi terbaik itu biasanya merupakan solusi yang ada dua-duanya. Ada bagian simbolik, ada bagian numerik. Ya. Nah, sekarang saya ingin memberitahu bahwa symbolic solution itu punya keunggulan-keunggulan yang patut Anda pertimbangkan. Jadi nggak langsung pakai angka, langsung pakai kalkulator, tapi ada bagusnya nggak saya mau pakai perhitungan aljabar, pakai simbol saja. Kenapa? Dia bisa membuat Anda fokus pada hubungan antara situasi fisik yang sedang Anda hadapi dengan persamaan matematika yang Anda pakai untuk merepresentasikan situasi fisik tersebut. Lalu yang kedua, bisa dipakai untuk pemeriksaan dimensi pada setiap saat. Jadi Anda bisa tahu ya dimensi sebelah kiri sama dimensi sebelah kanan sama. Dan memang harus selalu sama. Ya. Jadi sehingga kita bicara ada cara yang lebih mudah untuk memastikan homogenitas dimensi pada setiap persamaan. Ya. Kalau numerik, kita udah susah itu. Nah, yang lain adalah kalau Anda punya persamaan simbolik, itu persamaan itu bisa Anda pakai berulang-ulang. Ya. Jadi kalau misalnya untuk masalah lain, udah variabel-variabelnya diganti dengan angka yang diketahui. Ya. Lalu kemudian bagaimana cara menghitung, mencari solusinya ya? Ada 3 di sini yang diperlihatkan ya. Pertama ya pakai hand calculation seperti biasa Anda hitung, pakai aljabar, pakai perhitungan aritmatika, yang pakai kalkulator. Kedua, karena kita ini bicara vektor, vektor itu punya arah. Dan salah satu keuntungannya arah ini, dia bisa digambar dan dia ikut. Sehingga kadang-kadang ada banyak situasi di mana kalau digambar bisa langsung ketahuan kok, nggak perlu pakai rumus fisikanya, gitu ya. Jadi ini contohnya apa? Kalau Anda bicara kecepatan dan akselerasi sebuah benda tegar untuk gerak relatif 2 dimensi, kecepatan dan akselerasi di problem seperti ini itu sangat alamiah untuk dipakai dalam solusi grafis. Dan yang ketiga untuk kekinian itu menggunakan komputer. Nah, menggunakan komputer ini nggak usah jauh-jauh, pakai Excel. Jadi setiap kali ada problem baru, Anda pakai Excel-nya lagi. Ya. Dan tentunya selain Excel, ada kalkulator online, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, hasil pembelajaran untuk bab 1 ini ada 6 seperti terlihat di sini. Ya. Apa yang diharapkan Anda dapatkan setelah Anda belajar bab 1? Anda bisa menyatakan atau mengartikulasikan hukum Newton untuk gerakan. Lalu yang kedua, nih, Anda bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan sistem satuan SI dan US. Jadi harus bisa dua-duanya, nggak bisa kalau cuma satu sistem satuan. Nomor 3, harus bisa menghitung berat benda
kelihatannya sepele ya, tapi nanti di soal berikutnya pasti Anda akan terperangah ya. Nah, terus kemudian keempat adalah bisa mendiskusikan efek dari ketinggian benda dari permukaan laut dan rotasi bumi pada akselerasi yang dialami benda karena gaya tarik gravitasi. Ya, nomor 4 ini harus bisa. Nomor 5, Anda diminta harus bisa mengaplikasikan atau memakai ya prinsip-prinsip homogenitas dimensi untuk sebuah hubungan fisik, misalnya F sama dengan M kali A, gaya sama dengan massa kalikan akselerasi. Itu hubungan fisik, Anda harus bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip homogenitas dimensi di sebelah kiri dan kanan tanda sama dengan dari persamaan yang Anda pakai. Dan kemudian Anda harus bisa menjelaskan metodologi yang digunakan untuk memformulasikan dan memecahkan persoalan dinamik yang sedang Anda hadapi. Demikianlah bagian pertama dari bab 1 ini. Kita akan lanjutkan lagi. Sekarang saya mau stop sharing dulu. Terima kasih.